Danau dengan ukuran panjang sekitar 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman dapat mencapai hingga 505 meter. Ukuran ini membuat Danau Toba menjadi danau terbesar yang ada di Indonesia. Tetapi, apakah teman-teman semua tahu bahwa di balik adanya Danau Toba ada sebuah kisah yang sampai saat ini dipercayai oleh masyarakat seperti kisah asal mula Danau Toba. Kisah asal mula Danau Toba dimulai oleh seorang petani muda bernama Toba. Toba adalah seorang laki-laki yang rajin, petani yang rajin. Setiap harinya ia bekerja di ladang untuk mencari uang. Terkadang Toba pergi untuk memancing ikan sekedar untuk menjual di pasar ataupun di makam. Suatu hari, Toba memilih untuk memancing ikan di danau dibandingkan untuk berladang di sawah. Toba melemparkan pancingannya. Ia menarik gulungan pancingannya, tetapi ia merasa aneh karena tiba-tiba ia merasa ia mengangkat satu ikan yang sangat berat. Ia memiliki ukuran yang tidak seperti ikan-ikan pada biasanya. Pada awalnya, Toba kebingungan. Ia menarik pancingan tersebut dan benar saja ia melihat satu ekor ikan yang berukuran jauh lebih besar daripada ikan-ikan normal. Toba sangat senang karena itu artinya ia dapat memakan dengan lebih kenyang hanya dengan satu ekor ikan. Akhirnya Toba pun memutuskan untuk membawa seekor ikan tersebut pergi ke rumah. Ia berniat untuk memotong ikan tersebut. Tetapi ketika ia hendak untuk memasak ikan tersebut, ia sangat kaget karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita dengan paras yang cantik. Ia tidak pernah melihat seorang wanita dengan paras secantik. Toba bertanya dengan keheranan. Bukankah kamu tadi adalah seekor ikan? Kenapa kamu sekarang berubah menjadi seorang wanita? Perempuan itu menjawab, Tuan, aku sebenarnya adalah seorang putri raja yang dikutuk oleh dewa karena aku telah melanggar perintah. Aku dikutuk akan menjadi apapun wujud yang menyentuhku. Karena Tuhan telah menyentuhku, maka aku berubah wujud menjadi seperti Tuhan, menjadi manusia lagi. Mendengar hal tersebut, Toba sangat kaget. Ia kaget karena itu adalah sebuah keajaiban yang tidak biasa terjadi. Tetapi karena Toba sudah dibalut oleh rasa kesan, oleh pesona kecantikan dari wanita tersebut, ia memutuskan untuk melamar wanita tersebut. Apakah kamu mau menjadi istriku dan menikah denganku? Karena sang putri merasa ia memiliki utang balas budi, ia memutuskan untuk menerima lamaran Toba. Baiklah Tuan, aku bersedia untuk menjadi istrimu, tetapi aku meminta satu syarat. Toba berkata, apa syaratnya? Lalu sang putri berkata, aku bersedia untuk menjadi istri dan menjadi ibu dari anak-anak.
berkata, "Oh, itu urusan gampang. Aku pasti tidak akan menyebarkan identitasmu kepada siapapun." Maka Toba dan sang putri pun menikah. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai satu orang putra yang tampan bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang pria yang sehat dan kuat, tetapi ia bertumbuh menjadi anak yang malas, nakal, dan manja karena ayah ibunya sangat memanjakannya. Samosir tidak pernah mau untuk membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantarkan bekal kepada ayahnya, Samosir seringkali menolak. Karena melihat bahwa Samosir semakin tumbuh menjadi anak yang nakal, Toba berkata kepada istrinya, "Istriku, Samosir sekarang semakin tumbuh menjadi anak yang malas. Kamu harus bisa membujuk dia untuk bekerja di ladang atau sekedar untuk mengantarkan bekal untukku. Aku tidak mau ia terus menjadi anak yang malas dan manja." Lalu istri Toba pun berkata, "Sudahlah, itu tidak apa-apa. Samosir akan segera sadar apa kesalahannya dan dia akan berubah menjadi anak yang baik." Mendengar hal tersebut, Toba meninggalkan istrinya dan pergi bekerja kembali di ladang. Di rumah, sang ibu berusaha untuk membujuk Samosir pergi ke ladang mengantarkan bekal kepada ayahnya. "Nak, bisakah kamu tolong ibu untuk mengantarkan bekal kepada ayahmu? Sekali ini saja, karena ayahmu yang meminta." Lalu Samosir berkata, "Aduh ibu, aku males, aku cuma mau main. Kenapa sih suruh-suruh aku kayak ibu gak bisa jalan aja?" Mendengar hal itu, istri Toba berkata lagi kepada Samosir dengan baik-baik, "Nak, ayahmu sendiri yang meminta agar kali ini engkau yang mengantarkan bekal untuknya. Tolonglah ibu sekali ini saja. Nantinya ibu akan memberikan imbalan kepadamu." Mendengar hal tersebut, akhirnya Samosir menjalankan perintah ibunya. Ia mengantarkan bekal kepada ayahnya dengan perasaan terpaksa. Namun, di perjalanan ketika Samosir sedang mengantarkan bekal kepada ayahnya, ia merasa lapar. Samosir memang memiliki nafsu makan yang tinggi. Ketika mengantarkan bekal kepada ayahnya, ia memutuskan untuk bermain-main sebentar sehingga ia merasa lapar. "Aduh, aku lapar banget. Aku makan dikit aja gak apa-apa kali ya." Satu suap, dua suap ia makan. Tapi nyatanya ia belum merasa kenyang. Akhirnya Samosir memakan lebih banyak lagi sehingga menghabiskan sebagian besar dari bekal milik ayahnya. Begitu Samosir merasa kenyang, ia melanjutkan perjalanannya mengantarkan bekal kepada ayahnya. Dari kejauhan, Toba sudah sangat kesal karena bekal miliknya lama sampai ke tangannya. "Samosir, dari mana saja kamu? Kenapa lama banget ngantar bekal untuk ayah? Udah lapar tahu?" Akhirnya Samosir pun menjawab, "Maaf ayah, tetapi ini bekal untukmu." Toba membuka bekal miliknya. Awalnya, ia sudah sangat senang karena akhirnya ia dapat menyambut makanannya. Tetapi ketika ia membuka bekal milik ayahnya, ia sangat terkejut. Raut wajahnya berubah menjadi marah. "Samosir, apa-apaan ini? Kenapa
istri Toba menjadi sangat marah. Ia kecewa karena Toba tidak bisa menepati janjinya. Istri Toba pun berkata, "Ayo, ikut ibu sekarang pergi ke bukit." Di bukit, sang putri memegang tangan anaknya Samosir, dan dalam sekejap mereka menghilang entah kemana. Toba yang saat itu baru tiba di rumah, ia sangat kaget karena istri dan anaknya tidak ada di rumah. Tetapi tiba-tiba dari pijakan kaki Samosir dan ibunya keluar aliran air yang sangat keras. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi besar, sehingga datanglah air bah menempati desa tersebut. Desa tempat Toba tinggal yang hanya tersisa sendirian. Karena semakin derasnya air tersebut tidak berhenti-berhenti, maka desa tersebut akhirnya tertutupi, tenggelam oleh air. Dan saat ini perairan itu dikenal dengan nama Danau Toba. Hadirin sekalian, cerita mengenai asal-usul Danau Toba tentunya adalah cerita fiktif yang sampai saat ini belum diketahui kebenarannya secara pasti. Tetapi melalui cerita rakyat ini, kita dapat mengambil makna dan pesan moral yang sangat berarti. Kita tidak boleh menjadi anak yang malas. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, dan kita harus bisa menepati janji kita kepada orang lain, karena sebenarnya janji itu sangat berharga. Kiranya mendengarkan cerita ini, kita semua dapat mengambil pesan moral, pesan positif yang dapat